Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Herlina. Saya akan menyampaikan materi tentang kebutuhan DUDI terhadap lulusan yang tersertifikasi. Sebelum memasuki materi yang sebenarnya, kami perlu menjelaskan dulu apakah DUDI itu. Jadi DUDI adalah singkatan dari dunia usaha dan dunia industri, atau yang saat ini lebih dikenal dengan nama IDUKA, artinya adalah industri dunia kerja. Adapun skala IDUKA atau DUDI ini bervariasi, jadi mulai dari skala yang besar, skala internasional, skala nasional, dan skala regional, khususnya di bidang industri spa terapis yang kami tekuni. Masing-masing memiliki kebutuhan yang sama, yaitu tentu saja setiap DUDI atau IDUKA ingin memiliki SDM yang profesional di bidangnya sesuai dengan standar mereka masing-masing. IDUKA memiliki harapan atau tujuan tentu saja ingin meningkatkan usahanya, melebarkan sayapnya, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, khususnya yang bergerak di bidang spa, karena spa adalah usaha yang bergerak di bidang jasa. Dan endingnya tentu saja tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan keuntungan atau profit. Salah satu kebutuhan IDUKA untuk menunjang tujuan tersebut adalah memiliki tenaga kerja atau SDM yang profesional, terampil, dan bersertifikat kompeten sebagai legalitasnya. Kaitannya dengan sertifikat kompeten, jadi kami perlu menjelaskan juga tentang LKP. LKP adalah lembaga kursus dan pelatihan yang memberikan pelatihan kepada peserta didiknya dengan lulusan "aku bisa apa". Jadi bukan aku belajar apa, tapi sekarang harus aku sudah bisa apa. LKP adalah lembaga yang memberikan pelatihan, meliputi pelatihan pengetahuan sekitar 20 atau 30%, pelatihan di bidang skill atau keterampilan 70 sampai 80%, dan tentu saja adalah pendidikan karakter untuk mendapatkan sikap kerja yang baik dan profesional. LKP yang baik tentu saja menyediakan sarana dan prasarana yang cukup untuk menunjang pelatihan. Manajemen yang baik, yang tertata baik secara administrasi maupun tata kelolanya. Dan yang paling penting juga adalah memiliki instruktur yang profesional. Instruktur yang berkarakter. Maksudnya adalah instruktur harus memiliki jiwa pendidik, harus mampu memberikan motivasi belajar kepada peserta didiknya, dan harus bisa memberikan bimbingan secara profesional. Dan instruktur diharapkan mampu berdedikasi pada bidang tanggung jawabnya. Maksudnya adalah memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. Kenapa instruktur ini adalah diutamakan? Karena instruktur ini adalah merupakan ujung tombak daripada LKP yang akan memberikan bimbingan pelatihan kepada peserta didik, di mana peserta didik ini diharapkan mampu akan menjadi dari tidak bisa menjadi bisa. Selain itu, instruktur juga harus menguasai rubrik penilaian. Selanjutnya akan kami bahas tentang hubungan LKP dan IDUKA. Tadi sudah disampaikan apa itu LKP, apa itu IDUKA. LKP dan IDUKA adalah suatu hubungan yang saling membutuhkan, link and match, dan juga merupakan simbiosis mutualisme. Jadi sama-sama membutuhkan. Kenapa dikatakan demikian? Karena di dalam LKP akan memberikan supply berupa tenaga yang profesional, SDM yang profesional, sedangkan pihak IDUKA adalah merupakan pihak demand yang membutuhkan SDM yang sesuai dengan yang dia butuhkan. Untuk itu, sebelum menyelenggarakan pelatihan,
maka pihak LKP akan menjalin kemitraan dengan pihak IDUKA untuk mendapatkan informasi dari IDUKA kriteria SDM yang seperti apa yang dibutuhkan oleh IDUKA. LKP dan IDUKA akan berkolaborasi, akan menikah istilahnya, akan duduk bersanding bersama untuk sama-sama menyusun kurikulum pembelajaran yang dibutuhkan dan mengembangkan kurikulum tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sepadan dan sesuai dengan kebutuhan IDUKA, dengan tetap mengacu kepada SKL dan KKNI. Hasilnya diharapkan nantinya peserta didik dengan lulusan yang mendapatkan lulusan yang terampil, kompeten, memiliki etos kerja, dan memiliki daya saing kerja yang tinggi. Untuk itu, LKP dan IDUKA perlu melakukan komitmen bersama, di mana masing-masing memiliki tugas yang sepadan. LKP akan memberikan pelatihan dengan durasi waktu yang tertentu dan materi yang telah disepakati dalam kurikulum yang dibuat bersama dengan IDUKA tadi, sesuai dengan kriteria IDUKA dan tetap mengacu kepada standar KKNI. Sedangkan IDUKA siap membantu pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan memberikan kesempatan magang di industri maupun bisa atau siap dipanggil untuk menjadi narasumber pada saat dibutuhkan. Dan tentu saja adalah IDUKA siap menyerap tenaga kerja lulusan yang dibuat oleh LKP. Untuk prosesnya, mekanismenya, setelah melakukan kesepakatan dengan IDUKA, maka LKP akan melakukan pemberitahuan atau informasi kepada masyarakat tentang pelatihan yang akan diadakan, meliputi bidang keterampilannya apa saja yang akan diajarkan. Kemudian kriteria peserta didik yang diharapkan itu seperti apa? Biasanya adalah usia produktif. Kemudian melakukan pendaftaran dan melakukan seleksi penelusuran bakat dan minat. Setelah itu pihak LKP akan menentukan jadwal kursusnya, materi pembelajarannya apa, dan menentukan atau memberikan jadwal instruktur yang kompeten di bidangnya. Selain itu, menyiapkan sarprasnya, bahan pelatihannya berupa modul pembelajaran, bahan praktek, dan lainnya. Instruktur pada LKP harus menguasai rubrik penilaian, karena rubrik penilaian adalah acuan untuk mengikuti uji kompetensi dan mendapatkan standar yang profesional. Khususnya di bidang SPA, instruktur harus mampu membimbing peserta didik lulus dalam uji kompetensi yang akan merupakan legalitas dalam pembelajaran bagi peserta didiknya. Rubrik penilaian pada SPA mengacu pada ketentuan LSK, yaitu dengan mengacu kepada TATO. TATO adalah singkatan, yaitu T yang pertama adalah terbuka. Terbuka adalah proses penilaiannya dilakukan secara terbuka tentang kriteria skor dengan kelulusannya diketahui oleh semua pihak. Kemudian yang A adalah adil. Jadi adil artinya tidak ada diskriminasi di sini, tidak ada yang diuntungkan ataupun dirugikan. Yang T yang kedua adalah terukur. Artinya penentuan skor sesuai dengan kriteria dan aturan. Yang terakhir adalah O atau objektif. Jadi objektif ini spesifik, jelas, dan menghindari multitafsir. Kurikulum KKNI bidang SPA, jadi ada beberapa tingkatan level dalam kurikulum bidang SPA, terutama yang terbaru ini. Yang terkini maksudnya adalah mulai dari level yang paling rendah, yaitu level 2, yang paling dasar, kemudian sampai di level 9. Jadi untuk penjaminan mutu maka diharapkan instruktur harus terus menggali, terus menambah ilmu dan memiliki kompetensi di atas level yang diajarkan kepada peserta didiknya.
Setelah proses pembelajaran dan pelatihan, maka akan diadakan uji kompetensi bagi peserta didik dengan penguji dari LSK bidang SPA. Setelah lulus, maka peserta didik dapat bekerja pada DUDI yang sesuai dengan bidangnya. Jadi demikian hubungan antara DUDI dengan SDM yang memiliki sertifikasi dan kaitannya juga dengan LKP. Harapannya tentu saja dari proses kerjasama antara DUDI dan LKP, proses pelatihan, kemudian pengembangan kurikulum dan lainnya, diharapkan mendapatkan SDM yang terampil dan siap bekerja secara profesional. Secara keseluruhan diharapkan dapat menekan angka pengangguran di masyarakat, juga mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang materi kebutuhan DUDI atas sertifikasi. Harapan kami adalah vokasi kuat, vokasi berjaya, menguatkan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.